Kali ini aku ingin memberitahukan sedikit cara untuk menambah kekebalan tubuh kita agar terhindar dari sakit penyakit. Selain dari pertolongan Tuhan, selain daripada kasih karunia Tuhan, kita juga ada upaya untuk penjagaan kesehatan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan kasih anugerah kesehatan bagi saya. Dan inilah bisa boleh membagikan sedikit. Tuhan kasih ilmu pengetahuan yang dibutuhkan secara logika. Ini makanan menu. Saya tidak pernah bukan menduakan kasih karunia Tuhan, tetapi ada upaya logika ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan. Ada cabai rawit, ada pete, ini pete, ada bawang juga. Ini layak dikonsumsi, layak dimakan. Ini buah cabai rawit. Ini butuh, tubuh kita masih butuh ini cabai rawit ya. Tubuh kita masih butuh bawang, tubuh kita masih butuh pete untuk menjaga stamina. Dan gak takut sakit gula, mau makan siang, malam, sore, petang, kita tidak takut. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita menyerahkan semua makanan, minuman ini menjadi kekuatan kita untuk memuji Tuhan. Itu saja. Karena kalau doa makan itu saya tidak ribet, tidak saya persulit. Ini adalah berkat dan anugerah Tuhan yang harus saya rasakan, cicipi, dan saya harus nikmati. Terkadang orang salah menyebut, bisa jadi salah menyebut. Tuhan berkati makanan ini, padahal ini sudah berkat yang harus kita nikmati. Kita hanya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah yang baik yang telah menyediakan makanan minuman ini, dan kiranya ini semuanya menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terpuji namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Saya rasa sangat mudah dan simpel dan bisa dipahami oleh semua awam, orang-orang awam, semua suku, semua bangsa. Sehingga benar kata Tuhan bahwa jangan seperti anak kecil tidak tahu apa yang harus diminta. Tapi mintalah, kata Tuhan. Yang perlu kita minta sama Tuhan hikmat, sama seperti Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Allah memberikan hikmat sehingga dia bisa memiliki pengetahuan yang bisa memecahkan problem, persoalan yang orang tidak bisa pecahkan. Itu sebabnya Tuhan berbicara, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata, hai gunung beranjak ke laut. Bahwa gunung itu beban persoalan yang datang menghantui kita. Tapi dengan iman yang sekecil biji sesawi saja kita bisa memindahkan supaya
Terkadang orang salah memahami iman sehingga menginginkan gunung itu berenjak. Bayangkan gunung berenjak itu gak tanggung-tanggung, gak pernah gunung itu satu ranting, gak pernah gunung itu berapa hektar. Saya rasa gunung itu lebih berhektar-hektar, dan kalau itu berenjak, datarnya itu terangkat berenjak. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih iman kita itu memindahkan gunung. Dan kalau kita tempatkan pun, di mana mau kita tempatkan gunung itu berenjak? Oke, kita buat ke laut. Gunung itu berenjak. Bayangkan jalan ke Sidikalang, jalan Kota Cane, itu gunung. Banyak pulau-pulau kita, kotanya harus dilalui dengan gunung-gunung. Jadi kalau berenjak gunung itu satu gunung saja pun berenjak, bahaya, bisa perkara kita dengan pemerintah. Atau gunung itu sebagian ada tanah orang, ini juga membahayakan kita. Atau ketika gunung itu berenjak, ketika ada saudara kita yang lain naik pesawat, tersenggol ekor pesawatnya, maka bahaya juga. Atau ketika gunung itu berenjak ke laut, ketika pamannya orang sana sedang berlayar atau angkatan laut lewat, maka habislah mereka. Jadi bukan itu maksud Tuhan, bahwa jika engkau memiliki iman sebatas biji sawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung, hai gunung, berenjak ke laut. Jadi tentukan Tuhan adalah kemampuan kita memiliki iman di dasar Yesus Kristus itu memiliki kekuatan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan, sehingga tidak ada bahasa putus asa. Bahkan masalah yang kita hadapi sebesar Goliat sekalipun, kita bisa pindahkan, itu bisa kita tebas. Makanya yang perlu kita geluti dalam Tuhan ini adalah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada perkataan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Bukan satu hal, tetapi segala hal. Makanya seperti saya pribadi, saya selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Allahku, Engkau gunung batuku, kota bentengku, Engkau segalanya bagiku. Dan aku tidak pernah meminta kepada Tuhan itu panjang umur, bahaya nanti. Aku menginginkan selalu mengutarakan sama Tuhan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat untuk berbicara kepada Tuhan itu tidak sembrono, tidak sembarangan. Bisa Raja Salomo bisa meminta kekayaan, bisa meminta kemuliaan, bisa diminta, tapi dia meminta yang cukup menarik. Kalau saya menilai cukup menarik, dia butuh hikmat. Karena hikmat itu segalanya dan mampu memecahkan segala sesuatu persoalan. Jadi perlu hikmat Tuhan. Ya, begitulah sehari-hari kehidupan saya, saudaraku. Ini saya sangat kuat sekali nih makan cabai rawit ya, bukan cabai merah, cabai rawit. Sebenarnya di negeri kita ini sarang rempah-rempah. Negara lain dahulu kala masuk ke Indonesia ini tujuannya satu, bukan untuk menjajah, bukan, tetapi mau mengambil rempah-rempah. Karena rempah-rempah ini cukup. Dan rempah-rempah di negara kita Republik Indonesia ini cukup, sangat bagus. Rempah-rempah Indonesia ini cukup. Saya rasa itu rempah-rempah Indonesia rempah-rempah nomor 1. Makanya bisa mengawetkan jenazah.
Bayangkan jenazah saja bisa awet tanpa ada pembusukan. Karena apa itu tidak ada pembusukan? Hanya dengan rempah-rempah. Sekarang aja supaya awet pakai formalin. Dihancurkan tubuh itu, dijasa itu dihancurkan dengan pengerasan yang tidak labil, sehingga lama kelamaan itu jelek, tubuh itu jelek. Dia awet tapi jelek. Berbeda dengan jikalau itu dirempah-rempah, dikasih rempah-rempah, dikasih semerbak, wangi-wangian, itu semuanya akan bisa tahan lama. Bangkai Yusuf juga dulunya dibikin rempah-rempah sehingga dia awet, sehingga bangkainya bisa dibawa, bukan tulang belulangnya, bangkainya dibawa. Makanya banyak orang di luar sana salah pemahaman di dalam menafsirkan perkataan Tuhan. Dia pikir mampu menganalisa perkataan Tuhan dengan akal sehat. Kalau orang Inggris katakan no way. Tidak mampu otak kita ini mengasah firman Tuhan. Sejago-jagonya otak kita, IQ dasar kita rata-rata 200 ampere untuk memahami, mengkaji dunia Allah. Tidak mampu itu, tidak mampu. Tidak bisa ditembus dinding pengetahuan. Makanya ketika orang membahas tentang Alkitab dan menjadi perdebatan di dalam diri orang sana, itu membinasakan dia, itu sama dengan racun. Makanya perkataan Tuhan itu sama seperti dan lebih tajam lagi dari pedang bermata dua. Bayangkan, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia bisa membinasakan tubuh, jiwa, dan roh. Tidak ada kekebalan bisa menahan atau menangkis tajamnya perkataan Tuhan. Makanya tak perlu saya membahas-bahas perkataan Tuhan itu gimana ya. Cukup ada roh Tuhan yang akan mengajari, memberitahukan, menerangkan. Untuk hari ini, esok-esok, lusa-lusa. Tanpa ada ragu. Jadi kalau tidak tahu saya mengucapkan kata-kata dan doa untuk penyampaian kepada Tuhan, elok saya akan bacakan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berikanlah pada hari ini makanan cukup. Saya rasa mudah, sangat mudah pemahaman dalam pengertian tentang maksud-maksud Tuhan. Makanya saya selama hidup ini saya berusaha kepada Tuhan untuk meminta hikmat, pengetahuan, kekuatan, sehingga saya dimampukan. Bukan saya mampu, tapi saya dimampukan. Bukan saya sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakan. Itulah keuntungan dekat-dekat dengan orang yang sempurna. Kalau saya berusaha dekat-dekat dengan orang kaya, saya jadi orang kaya. Kalau saya dekat dengan orang susah, saya jadi orang susah. Kalau saya dekat dengan orang gila, saya dekat jadi orang gila. Kalau saya selalu dekat-dekat dengan orang hebat, saya akan jadi orang-orang hebat. Itulah sedikit cerita yang bisa saya bagi untuk sobat-sobatku yang dimanapun berada. Yang penting kita hadapi semua, jangan takut, jangan gentar. Makanya ada bahasa serahkan semua perkara, serahkan semua masalahmu di hadapan Tuhan. Kita hanya memberitahukan saja, selesai. Tidak ada tentu menuntut di situ. Sama ketika terjadi di kota Kana, Maria hanya mengatakan kepada pelayan itu apa kata dia. Dengarkan dan lakukan. Tidak ada konsep lain kecuali dengarkan dan lakukan.
isi tempayan itu, guci itu dengan air sampai penuh, ya isi saja sampai penuh. Makanya ketika itu bahasa terjadi ada urapan, harus penuh di hadapan Tuhan, harus penuh, jangan setengah-setengah. Setengah-setengah tidak akan menghasilkan, tetapi akan membinasakan segala yang ada di situ. Sama halnya dengan minyak urapan. Minyak urapan itu jangan coba-coba setengah-setengah, setengah gelas. Lihat, seandainya ini minyak urapan, ini nggak boleh saya tunjukkan di hadapan Tuhan minyak urapan ini. Seandainya di gelas ini minyak urapan, dia belum penuh. Jadi tidak boleh saya layakkan ini minyak urapan ini di dalam botol-botol yang tidak memiliki penuh. Kalau bahasa penuh itu rata di atas permukaan, itu namanya penuh. Bahkan lebih baik tumpah. Nah itu. Jadi seringkali orang bikin minyak urapan di tapak-tapak, di bokor-bokor. Dia menghina, kadang-kadang punya iman tapi menghina kemuliaan Tuhan. Namanya dia tidak punya iman bulat seperti cincin. Oleh karena itu perlu kita memahami sedikit demi sedikit apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Dan aku rasa Tuhan tidak pernah menuntut manusia itu sempurna. Tidak pernah manusia itu dituntut Tuhan itu sempurna, enggak. Karena ada hakikatnya dalam tubuh ini ada dosa, dan dosa ini harus mati. Harus mati. Upah dosa adalah maut. Makanya apa yang bisa kita kerjakan yang bisa menyenangkan hati Tuhan, ya kita lakukan. Kita kerjakan tanpa takut, tanpa ragu, itu saja. Jadi bukan saya mengajari orang-orang hebat di luar sana, tetapi saya harus menyampaikan untuk supaya kita agak sedikit kekebalan tubuh kita ini perlu banyak makan bawang, banyak makan petai, banyak makan cabai, banyak minum jahe, air jahe atau bandrek, banyak mengkonsumsi bila perlu kunyit juga baik ya, kunyit. Mudah-mudahan Anda tidak akan mengalami sakit. Itu hikmat Tuhan yang berbicara. Sehingga makanan minuman itu menjadi berkat. Kalau udah saya sehat, saya bisa aktivitas, saya bisa kerjakan apa saja. Itu sebabnya saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan bahwa saya mampu sampai hari ini, detik ini saya mampu bertahan di muka bumi ini karena pertolongan Tuhan sih. Ya. Bayangkan saya hidup tahun 2008, istri saya sakit sesak napas, punya anak 2 kecil-kecil, punya anak 3, 1 masih kelas umur 5 tahun ya, umur 5 tahun setengah, baru lahir anak saya perempuan. Saya harus mengurus bayi yang masih kecil. Saya harus bawa mamanya ke rumah sakit terus selama 2 tahun itu, 2 tahun penuh itu, tiap minggu rumah sakit. Bayangkan tiap minggu. Dalam 1 minggu itu saya bawa 4 hari 5 hari. Dari 7 hari ada sisa 2 hari saya pulang. Dan masuk hari ketiga, masuk lagi, berangkat ke rumah sakit lagi. Itu saya alami. Jadi kalau tidak pertolongan Tuhan, saya tidak sanggup. 2 tahun penuh itu.
Masuk ke 3 tahun, saya coba beli alat sendiri, tapi tetap terus yang namanya pentolin, nebules, dexa, narabion, susu kambing, kalong, sudah. Saya hanya mengerjakan yang bisa saya kerjakan. Saya telah berbuat apa yang bisa saya perbuat. Tapi puji Tuhan saya tidak gentar. Sampai 2016 lumpuh habis cairan. Bayangkan habis cairan. 1 hari, 1 malam itu harus habis tuh 500.000. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam 500.000. Dari mana saya cari duit itu? Saya yang di rumah sakit, saya yang ngurus anak saya, mengurus anak kecil. Tapi sampai hari ini saya bisa bertahan, saudaraku, karena berkat Tuhan itu. Saya tak masuk dalam pelayanan, saya tidak gentar, saya tidak mundur selangkah, hanya kendor sedikit. Jadi puji Tuhan, Tuhan kasih pengetahuan bagiku bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun menuntut kita itu sempurna, tetapi Tuhan yang sempurna itu hadir dalam diri kita, jadi kita sempurna. Saya tidak pernah hebat, tetapi karena Tuhan saya yang hebat itu hadir dalam hidup saya, maka saya orang hebat, ya kan? Oleh karena itu, saudara, aku ingin kasih oleh Tuhan,